bisa diukur peningkatan prestasi kerja. Nah, kalau kita bekerja itu prestasi kerja kita bisa diukur, ya. Nah, kayak Indri ya, contoh ini karena Indri lagi magang ya, nah, itu nanti produktivitas kerja Indri juga dilihat selama magang ini gimana, kira-kira Indri bagus nggak, absennya juga bagus nggak, ya. Karena semuanya itu ada penilaian. Kemudian kualitas kehidupan kerja, peningkatan keterlibatan kerja, peningkatan kepuasan kerja, penurunan stres. Ya, stres. Itu yang Bapak bilang, jangan sampai kita kerja itu stres ya. Maksudnya stresnya gimana sih Pak? Ya, kita kerjanya apa ya? Nggak bisa maksimal gitu ya. Laporannya terlambat, salah melulu, ya kan? Ini hati-hati. Ya, nah itu tadi karena kita ya atasannya mungkin keras kepada kita, marah-marah, ya kan? Nah, sehingga kita panik, gitu. Ya, dan terakhir penurunan jumlah kecelakaan kerja. Nah ini juga harus diperhatikan, jangan sampai risiko kerja itu sangat mempengaruhi kecelakaan kerja, ya. Ini harus diperhatikan. Jadi keselamatan kerja itu penting. Caranya gimana? Ya saya kayak sekarang ya, dengan adanya virus COVID ini, metode kerja sekarang kan berbeda ya. Semua tempat harus memiliki standar, ya, prokes, ya kan? Bapak kemarin habis dari ke bank apa itu ya? Ada keperluan tuh. Bentar, bank apa ya? Bukan yang di pusat itu. Ke Bapak ke Citibank. Ini Bapak nanti tanya sama Ibu nih. Karena udah lama nggak keluar kantor, ke kantor-kantor bertingkat di Sudirman Rasuna Said sana ya. Daerah, kalau nggak salah daerah Rasuna Said ya. Pasifik, gedung Pasifik apa itu? Yang protokol kesehatannya luar biasa banget, ya kan? Pakai inilah. Ya udah pasti udah vaksin belum? Waduh, kalau nggak vaksin nggak boleh masuk. Ya, pakai cuci tangan segala macam lah ya. Nah, kan udah standar. Tujuannya apa? Untuk keselamatan kerja kan? Sekarang kalau kerja nggak pakai masker nggak boleh kan? Benar nggak? Kalau sakit ya nggak usah ngantor, sama kan? Kalau sakit nggak usah ngantor. Sekolah juga, itu salah satu untuk mencegah kecelakaan kerja, tapi bukan kecelakaan ya, kesehatan kerja lah. Baik, sekarang masuk tadi kita manfaat, sekarang kita beralih ke fungsi. Ya, ada fungsi. Kita masih cerita di pertemuan awal ini tentang pengertian pendalaman tentang SDM dan MSDM ya. Fungsi MSDM ada dua fungsinya. Pertama fungsi manajemen dan yang kedua fungsi operasional. Ada dua fungsinya, fungsi manajemen dan fungsi operasional. Boleh baca dulu nih Wildan, fungsi manajemen. Bapak mau dengar suara Wildan. Mister, Bapak mau baca Mister. Ntar Bapak sebut dulu Wildan. Ya silakan Wildan. Manajemen SDM berkata pengusahaan dua pengorganisasi pengarahan, 4 fungsi pengkoordinasian, dan yang terakhir 5 fungsi pengontrol atau Oke, ya agak putus-putus Wildan.
Ya udah ya, oke. Ya, agak kurang bersih sinyalnya, nggak apa-apa. Tadi waktu kamu di busway malah bersih, ini di rumah malah enggak. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi fungsi manajemen ya ada 5 ya. Nah, pertama perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian, pengontrolan, pengawasan. Nah, ini fungsi manajemen ya. Ingat-ingat ya, semua manajemen pasti begini fungsinya. Di manajemen perusahaan ya. Nah, namanya manajemen perusahaan. Jadi perusahaan pasti punya rencana kerja. Kalau nggak punya, ya nggak bener lah perusahaannya. Nah, rencana kerjanya berapa tahun. Nah, ya kayak Wildan nih, Wildan udah lama kerjanya. Kamu pernah dilibatkan buat rencana kerja dengan atasan kamu di kelompok kamu, di divisi kamu, Wildan? Belum, Mister. Semoga kedepannya belum. Ya, mudah-mudahan. Ya, Bapak doain kamu dilibatkan ya. Ya. Nah, jadi idealnya, terima kasih, Mister. ya. Jadi kalau dalam program kerja perusahaan itu biasanya pimpinan membuat perencanaan kerja, ya kerja. Nah, itu tadi yang visi misi tadi ya, misi kan 1 tahun. Program kerja tahun ini kita mau target berapa nih? Mau target berapa nih, ya kan? Yuk kita buat aturannya, nah, ya. Kemudian pengorganisasiannya tadi ya, struktur organisasi diarahkan. Jadi karyawan ini kerja diarahkan. Siapa mengerjakan apa ya, tanggung jawabnya sampai di mana. Kemudian pengorganisasian dan terakhir dikontrol, diawasi. Kenapa diawasi? Ya kalau salah biar nggak terlalu lama ya. Jadi jangan nanti salahnya ketahuan udah 6 bulan. Makanya targetnya nggak kecapai. Tapi kalau lebih awal diketahui kan enak ya, sehingga bisa ketahuan, oh salahnya di sini. Jadi tidak merugikan atau tidak terlalu kesalahannya nggak terlalu fatal, jadi bisa diketahui lebih awal. Nah, sekarang kita coba perhatikan apa fungsi masing-masing. Nah, tadi Siti katanya, Pak Mister saya dong. Nah, boleh. Siti, Ulfa, Mafiroh. Iya, Mister. Tapi saya izin nggak pakai kamera, soalnya sinyalnya juga kalau pakai kamera. Tapi coba kamu buka dulu, Bapak belum lihat wajah kamu dari tadi. Nah, habis itu dimatiin. Coba Bapak lihat wajah kamu dulu. Nah, minimal kita kan belum kenalan nih. Ya kan? Kalau si Indri kuat ini sinyalnya, bertahan dia nih, luar biasa nih, Bapak hargai dia nih. Ya, Mister. Iya, dia pakai wifi di rumahnya kuat nih kayaknya. Betul, Mister. Ya, ya. Bisa, Silti? Kalau enggak apa-apa deh. Tapi nanti kali waktu penutupan itu Mister coba ya, dicoba. Nanti terakhir aja. Bapak mau lihat wajah semua adik-adik ya. Oke. Siapa tahu kalau gini nanti ketemu di jalan, iya ini Siti rupanya. Oke, sekarang ya lanjut masing-masing fungsi manajemen, fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Silakan Siti. Fungsi manajemen pertama, fungsi perencanaan atau planning. Menentukan terlebih dahulu program yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan, personalia, dan faktor-faktor fisik. Iya, oke. Personalia, bagian-bagian apa yang kita perlukan nih? Apa saja gitu ya. Jadi semua tergantung perusahaan mau kemana perusahaan ini mengarahkan usahanya begitu, targetnya seperti apa. Yang berikutnya fungsi pengarahan dan pengendalian kontrol. Anggita, mana Anggita? Mister, nanti aku mulai baca ya, Mister. Oh boleh. Anggita dulu. Mister, fungsi pengarahan, ekspresi, direktif, melaksanakan
pengusahaan agar karyawan mau bekerja secara efektif. Fungsi pengendalian atau controlling mengawasi dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengawasinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat. Ya, Nah, oke, thank you Anggita Uraya ya namanya ya. Oke, ya. Jadi yang ketiga pengarahan atau dikenal dengan upwarding directive. Perlu dong diarahkan, oh jelas ya. Jadi karyawan ini harus diarahkan kerjanya. Kalau enggak, aduh gimana ini cara ngerjainnya? Kalau ada salah gimana? Ya, jadi karyawan tuh harus betul-betul diarahkan agar bisa kerja secara tim atau bekerja sama ya. Jadi kalau ada dia kerja jangan kerja sendiri-sendiri ya. Jadi usahakan kerja itu secara tim. Lebih bagus tim ya. Kalau ada temennya tanya, kalau nggak ngerti tanya. Kemudian pengendalian controlling, pasti ya dikontrol. Tadi yang udah Bapak sampaikan, jangan sampai ada kesalahan tapi nggak ketahuan, nggak dikoreksi begitu ya, sehingga waduh kesalahannya makin lama makin besar, malah repot. Tapi kalau dari awal diketahui kan bisa cepat diperbaiki gitu. Siapa yang kontrol ini? Ya, tentunya atasan kita. Jadi jangan sampai kesalahan atau penyimpangan itu diketahuinya agak lama gitu ya, lebih cepat. Yang manajemen berapa fungsi? Jadi bisa jawab ya. 2 fungsi. Oke, kita lanjut sekarang. Tadi kita sudah cerita tentang fungsi, sekarang tujuan. Boleh baca dulu Lulu. Ini Lulu, namanya Lulu doang nih. Lulu Ilmaknun, Mister. Apa? Biar Pak tulis nih. Lulu Ilmaknun. Ilmaknun ya. Oke. Karena di sini Lulu. Terusnya Lulu. Ya, oke, boleh. Nah, ini Bapak lihat wajah kamu nih ya. Oke, ya silakan Lulu. Oke, aku mulai ya, Mister. Oke, silakan. Tujuan MSDM. Tujuan MSDM yaitu untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan loyalitas karyawan pada organisasi. Iya. Wah, ini sinyalnya kuat, suaranya jelas banget Lulu. Ya, bagus. Ya. Apa tujuan SMDM? Ya, apa tujuan dari MSDM? Jelas ya. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan perusahaan tadi apa? Ya, mencapai keuntungan, profit yang diinginkan perusahaan. Makanya SDM ini harus diperhatikan betul-betul dari awal sampai akhir kerjanya. Ya, kalau dia kerjanya nggak benar ya dibenerin. Kalau dia belum menguasai dikasih pelatihan, ya kan? Apalagi kalau dia kurang sehat ya disuruh berobat, ya kan gitu ya, diberi pengobatan, ya kan? Standar kerja di perusahaan sekarang kan pasti dia BPJS-nya dibayari oleh perusahaan kan? Ya. Nanti di ujung kita akan cerita tentang BPJS Ketenagakerjaan ya. Ini adik-adik pertemuannya 14 kali pertemuan nih. Sehari 2 sesi langsung. Insyaallah awal Maret selesai kata Ibu Lia nih ya. Makanya seminggu 2 kali. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Kemudian apa yang bisa diukur dari operasional MSDM ini? Dari produktivitas tadi untuk karyawan agar kerjanya, pegawainya harus produktif. Apa itu produktif? Bapak mau tanya nih, Lulu. Nah, Bapak tanyalah. Produktif itu apa? Produktivitas.
Kalau menurut saya produktivitas itu kita gunakan waktu berguna mungkin untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan bervalue untuk diri kita. Iya, oke. Ini Bapak suka nih ya. Jadi kita tuh harus produktif ya kerja. Kita harus memaksimalkan kemampuan kita, menggunakan segala potensi yang ada dalam diri kita dalam bekerja di perusahaan itu namanya produktivitas. Ya, jam kerja kita 8 jam kerja. Kita maksimalkan 8 jam kerja kita. Jadi begitu masuk kerja ya langsung, hari ini gue mau ngerjain apa nih? Apa kerjanya? Jadi jangan sampai di kantor bingung. Apa yang mau saya kerjain ya? Waduh, kacau kalau gitu. Ya kan? Itu namanya produktivitas ya. Ya hati-hati ya yang begini ya. Jadi jangan nanti terpengaruh. Terpengaruh dengan siapa? Biasanya orang yang sudah lama, karyawan yang udah lama, yang sudah comfort zone, yang udah boring dia di posisi itu. Nah, ini sangat mengganggu nih. Kita jangan tergoda, terpengaruh dengan orang yang bekerja seperti itu, ya. Jadi dengan demikian kita bisa mengurangi tingkat perputaran kerja, ya, meningkatkan loyalitas karyawan. Kita bisa menjadi loyal, begitu. Itu tujuan dari MSDM. Oke, kita lanjut. Ini Bapak mau dengar suara ini, Bapak tenggorokannya masih kurang khas nih, jadi nggak Bapak kurangi dengan aja dibaca lah ya. Mutiara udah belum? Mutiara dulu, ada Mutiara. Musdalifah. Ya, ada Mister. Nah, please, monggo. Ada Mister. Ya, silakan Mutiara Musdalifah. Ya, Kegiatan MSDM, kegiatan atau aktivitas MSDM secara umum misalnya agak putus. Halo? Yang keempat, hubungan kepegawaian. Oh ya, oke. Bapak nggak dengar kamu baca 1, 2, 3, yang kedengeran yang keempat, tapi nggak apa-apa. Sinyalnya tadi agak. Iya betul. Tahu-tahu udah keempat aja, yang 1, 2, 3 suaranya nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa. Ada 4 ya kegiatan dalam kegiatan aktivitas MSDM. Nah, kegiatan MSDM ini ada 4 kegiatan. Yang pertama persiapan dan pengadaan. Yang kedua pengembangan dan penilaian. Dan yang ketiga kompensasi atau pengkompensasian dan perlindungan. Dan yang terakhir hubungan kepegawaian. Ya, ini masuk kegiatan MSDM ya. Baik, sekarang kita coba pahami satu persatu dulu ya. Persiapan dan pengadaan MSDM. Ini biar adil, yang lain siapa yang belum nih? Irlin belum ya. Halo Irlin. Halo Irlin. Jangan ngantuk nih. Mana Irlin? Nggak ada Irlin ya. Masih ke belakang kali. Kalau nggak ada Irlin, Bapak lihat namanya dulu nih. Ini ada orang belum Bapak sapa sama sekali nih. Ilham, Jaki Pratama, ada nggak? Halo Ilham, where are you? Ini kalau udah gabung pasti ada kan harusnya? Dipanggil. Mana Ilham? Lagi nggak enak badan juga, Mister, katanya. Oh, gitu. Siti lah sekarang, Siti Ulfa. Apa-apa, Siti lagi. Oh, Ulfa lagi, Mister. Oh, Ulfa manggilnya. Iya, setelah Mister manggil apa? Ya. Oke, Mister. Persiapan dan pengadaan
aktivitas utama dalam MSDM adalah pengadaan sumber daya manusia atau SDM, berupa aktivitas yang pertama menyusun program penarikan, seleksi dan penempatan karyawan. Yang kedua, inti pengadaan SDM adalah menyediakan karyawan yang dibutuhkan suatu organisasi maupun kualitatif. Ya, Sudah, ya. Mister. Oke, thank you. Matikan lagi. Ya, sama-sama, Mister. Ya, baik ya. Nah, jadi aktivitasnya pertama persiapan dan pengadaan. Ya. Jadi maksudnya apa nih? Ya, namanya perusahaan pasti sudah mempersiapkan ya bagaimana nih SDM yang akan dibutuhkan. Sudah di planning lah jauh-jauh hari oleh HRD ya. Yaitu berupa menyusun program penarikan. Penarikan itu rekrutmen ya. Kalau ada dia pernah dengar rekrutmen itu penarikan, menarik karyawan, mencari ya. Melalui penarikan, seleksi dan penempatan karyawan. Penempatannya di bagian apa? Jadi sudah di prosesnya sudah dipersiapkan. Rekrutmennya per kapan, selama proses seleksi berapa lama, akhirnya ditempatkan di posisi apa. Ya. Yang kedua, tadi pertama menyusun, sekarang inti pengadaan SDM adalah menyediakan karyawan yang dibutuhkan sesuai perusahaan maupun kualitatif, yaitu sesuai kualitas yang diinginkan. Makanya sekarang kan adik kan nggak kayak bapak dulu ya. Kalau mau ngelamar perusahaan pakai kertas folio dulu, pakai matrai lagi, ya kan? Sekarang tak perlu. Nah, melalui kirim aja CV-nya melalui websitenya ya. Bahkan nggak perlu lamarannya, CV aja. Yang paling penting CV. Ya, karena CV itu mengirim data pribadi kita tentang diri kita. Nah, kalaupun kelamaran nanti biasanya pas kita datang dipanggil suruh bawa lamaran begitu. Biasanya CV dulu. Ya, jadi persiapan pengadaan yang pertama dilakukan. Jadi sudah di planning. Ya, tadi ya kita cerita planning tadi, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sudah direncanakan dengan matang. Karena proses seleksi ini nggak gampang ya, butuh waktu, butuh biaya juga. Orang psikolog tadi ya, makanya tadi Bapak sampaikan kalau perusahaan itu karyawannya yang potensial keluar itu rugi perusahaan, karena dia harus kehilangan karyawan yang memiliki kemampuan dan dia harus proses cari lagi, ya kan begitu. Karena ya karyawan yang sudah pengalaman, yang sudah dia beri pendidikan, pelatihan, tiba-tiba keluar, ya. Bapak pernah dengar tuh dari bagian bagian CMP-nya ya, P3I kan ada bagian CMP ya, bagian penempatan itu ya. Tahun berapa tuh Bapak pernah dengar itu? Ada anak P3I yang sudah diterima kerja, habis itu dapatkan pelatihan, dia keluar, ya kan? Keluar maksudnya, contoh umpamanya A lah ya, nggak usah sebut nama lah ya. Nanti kalau Bapak bilang contoh umpamanya Anggita, Anissa kan gak enak ya. Umpamanya A itu kan macam-macam, bisa Agus juga ya. Jadi ada beberapa orang nih ceritanya, ini benar, true story nih ya. Anak LP3I yang bekerja di salah satu perusahaan rekanan LP3I, nggak tanggung-tanggung tuh ada 3-4 orang gitu. Ya, sudah bekerja 2-3 bulan, ya biar tambah mantap diikutkan pelatihan di luar. Nggak tahu Bapak apa jurusan administrasi, apa jurusan accounting ya kan. Ya, yang pelatihannya lumayan mantap, lumayan mahal, kira-kira gitulah. Sampai pelatihannya 2-3 bulan gitu ya, biayanya ya jutaan lah. Udah dapat pelatihan itu ya, anak P3 ini
keluar, tapi nggak tiga-tiga. Kalau nggak salah ada satu atau dua orang gitu ya keluar. Itu perusahaannya yang lapor katanya ke P3I, minta ganti rugi, mencari anak itu gitu loh. Ini ya, ini biar adik-adik tahu juga ya. Jadi dalam bekerja itu ya, mau dengar nih ya, mau dengar nggak nih? Halo. Iya, Mister. Iya, Bapak. Biar jadi ilmu ya. Bapak kan banyak pengalamannya. Jadi pas Bapak ingat, Bapak sampaikan. Jadi ini anak P3 ya. Jadi di apa namanya? Ya itu tadi dari 3 orang kalau nggak salah gitu ya. Bapak Ibu. Udah lama dia apa namanya 10 tahun yang lalu. Nah, jadi dia udah kerja berapa bulan, habis itu mengikuti pelatihan. Pelatihannya tuh nggak tahu lah, mungkin 3-4 bulan, yang biaya mungkin jutaan ya. Setelah pelatihan itu udah dapat sertifikat, satu orang atau 2 orang gitu lupa, langsung keluarnya nggak bilang lah, ya namanya keluar. Nah, kalaupun keluar kita kan harusnya pamit dengan baik ya. Iya, Bapak ingin sampaikan kalau ada dia kerja, kalau nanti mau keluar ya namanya kita masuk baik-baik, mau keluar juga baik-baik ya. Nah, maksudnya baik-baik ya Pak, saya mau mengundurkan diri. Oh, kenapa? Saya diterima kerja tempat lain. Oh, emang di sana kenapa? Cerita aja. Ya saya mau cari tantangan Pak, ini cari pengalaman baru. Ya, apa-apa begitu. Ya, tinggal kita nanti ya kalau kamu mau keluar ya usahakan tugas-tugas kamu serah terima dulu sama ini, paling tidak sampai akhir bulan lah atau gimana, nggak apa-apa, kita tinggal bilang sama perusahaan yang akan tempat kita baru. Nah begitu ya. Nah kembali ke cerita ini, jadi perusahaan itu mencari anak tersebut karena alumni P3I, tanya ke bagian CNP lah ya. Waduh ya agak jelek juga nama apa namanya CNP-nya kan. Tanya udah dikasih pelatihan, udah biaya keluar gitu loh, dan keluarnya nggak bilang gitu ya. Nah itulah kira-kira. Jadi kalau ya dalam dunia kerja itu macam-macam ya. Makanya terkadang ada juga perusahaan tuh kalau kita bekerja diminta ijazah asli. Ya, itu untuk tujuan tuh apa tuh Pak? Ya diharapkan kita nggak keluar dari perusahaan itu. Wah, kita siap nggak? Ini dia perlu juga nih. Kalau ada yang begitu kira-kira gimana tuh? Siapa mau coba jawab diskusi ini? Ya kita tinggal antara mau dan enggak lah. Nah, karena ada perusahaan juga takut dia karyawannya keluar. Ya, boleh. Wildan mau jawab, boleh. Halo, Wildan. Suara Bapak mulai gatel ya, tenggorokan. Ya, nggak jelas nih Pak. terkait dengan naik ahli, suara saya jelas ya? Putus-putus. Kurang jelas Wildan. Oke lah. Menurut pendapat saya mengenai penanganan ijazah asli, jika sekiranya itu pekerjaan pertama dan salary-nya bisa mencukupi kebutuhan, oke itu. Dalam artian untuk batu loncatan, Pak. Ya, bagus. Ya, jadi tergantung kembali ke kita ya. Bagus nih Bapak kasih masukan ini biar buat pengalaman ya. Terkadang ada perusahaan yang dia khawatir kita nanti keluar, makanya tujuan diminta ijazah asli itu
agar apa? Ya, agar kita nggak apa ya? Apa namanya? Kita nggak keluar dari perusahaan itu dalam tempo cepat ya. Tapi kita juga lihatlah kira-kira salary-nya memenuhi standar kita nggak, perusahaan ini potensial nggak, berkembang nggak nantinya ya. Kita siap juga ya, kita kan nggak mau lah kalau apa ya, keluar masuk perusahaan juga nggak ini ya. Kalau di perusahaan ini bagus, kesejahteraannya juga baik ya kan. Nah, ya ijazah disimpan di rumah sama disimpan di perusahaan ya sama aja kan. Kira-kira gitu. Ya, biasanya itu terkait itu Pak, izin Pak. Terkait biasanya tuh banyak yang baru pertama kerja kaget dengan kerjaannya gitu, dengan deadline-nya. Kadang karena dia ketakutan dan dia kurang berani dalam mengambil resiko bertanggung jawab, akhirnya dia lari. Ya, itu. Kurang lebih gitu sih Pak. Ya, jadi jangan sampai ya kita nggak bertanggung jawab. Bekerja tuh yang paling penting tanggung jawab. Betul. Ya kalau salah, ya pasti kita kan namanya kerja ya, nggak mungkin kita nggak ngalamin kesalahan. Ya kayak tadi itu. Terlebih akunting ya Pak ya. Ya, jangan sampai risiko di accounting luar biasa ya. Kalau ada selisih, biasanya suruh ganti tuh. Ganti pakai uang kita sendiri lagi. Ya, potong gaji lah. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya. Tadi Bapak sapa Irlin tadi, belum nyaut. Mana Irlin? Ada Irlin? Ada Irlin. Udahlah, Wildan lagi. Percepat. Nih tinggal berapa slide lagi nih, biar kita tuntaskan. Iya Pak. Lanjutan persiapan dan pengadaan. Lanjutan dari persiapan dan pengadaan berdasarkan atau secara kuantitatif ditentukan melalui analisis beban kerja atau workload analysis dan analisa angkatan kerja atau workforce analysis. Tenaga kerja secara kualitatif ditentukan melalui analisis jabatan atau job analysis. Kegiatan untuk mengetahui jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi dan tugas serta persyaratan yang harus dimiliki. Pemegang jabatan. Bapak sisinya. Ya, Bapak. Terus? Kegiatan untuk mengetahui jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi dan tugas serta persyaratan yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan. Dilanjut dengan rincian deskripsi tugas atau job description, dan yang terakhir persyaratan tugas atau spesifikasi jabatan atau job specification. Oke, thank you Wildan. Ya. Jadi bagian dari persiapan pengadaan ini ya nanti masuklah kita ke analisa beban kerja ya, atau disebut dengan workload analysis. Beban kerja kita ini seperti apa? Setiap orang pasti ada beban kerja ya. Yang itu nanti kita akan tahu melalui job desk, ya, tugas tanggung jawab kerja, uraian pekerjaan, job description. Setiap orang pasti punya job description. Wildan punya nggak job description di pekerjaannya? Pasti ada Pak. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Kalau nggak ada Pak, ya minta dong Pak, saya kerjaan saya, tugas saya yang paling penting utama itu apa aja, pasti dibuat, diberikan. Jadi kalau kita kerja tuh kita pasti dapat namanya SK, surat keputusan, dan uraian pekerjaan kita apa. Nanti baru kita masuk ke namanya spesifikasi jabatan. Spesifikasi pekerjaan kita apa? Kayak ini adik-adik rata-rata jurusannya komputer akuntansi, ya. Nah, itu udah pasti nanti di bagian keuangan. Ya, biasanya keuangan juga merangkap tuh sama HRD. Kalau perusahaan yang nggak terlalu besar,
keuangan, nah HRD itu jadi satu ya. Kalau perusahaan besar dia berdiri sendiri. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, berikutnya pengembangan dan penilaian. Pengembangan dan penilaian. Ya. Yang belum Bapak sapa siapa ya? Nanti jangan lupa saya nggak. Oh, Carmila. Nanti Pak saya nggak dipanggil Pak. Mana Carmila? Tadi pertama awal sudah lihat Bapak tadi. Mana Carmila? Halo Carmila, Merayu. Hadir, Mister. Ya, ya, silakan Carmila. Bapak belum suruh kamu kan? Ya, silakan baca. Ya, gimana, Mister? Gimana? Baca. Oh, baca baik. Oke. Nomor 2, pengembangan dan penilaian. Organisasi hanya dapat berkembang dan terus hidup bila mana organisasi selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan. Kedua, pengembangan karyawan adalah program yang khusus dirancang suatu organisasi dengan tujuan membantu karyawan dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan memperbaiki sikapnya dalam bekerja. Iya. Bentar, kucing Bapak nih malah naik pula ke komen. Maaf, saya kaget Bapak. Kucing Bapak naik ke pangkuan pula lagi. Enggak apa-apa, Mister. Ya, pengembangan dan penilaian. Nah, ya, jadi HRD karyawan ini kan udah pasti ya, sebagai aset tadi perusahaan organisasi harus memperhatikan apa? Ya, kemampuannya, ya kan, pengetahuannya, ya, sikapnya dalam bekerja, jangan sampai terlupakan. Nah, perlu dikembangkan dan dinilai. Maksudnya dinilai apa? Ya, kerjanya udah bagus belum? Udah cocok nggak dia nih dipromosikan? Ya kan? Kemudian yang berikutnya, penilaian bertujuan untuk apa? Untuk memberikan umpan balik, flashback ya, kepada karyawan. Udah bagus belum karyawan ini ya? Kemampuannya udah bagus belum ya? Kalau belum, berarti dia perlu diberikan pelatihan lagi. Ya, kalau udah bagus, wah berarti ini cocok dong memegang suatu posisi. Ya, karirnya jelas berarti. Makanya dia harus berusaha terus ya, meningkatkan kemampuan. Bahkan kalau menurut Bapak begini, nggak ada salahnya, Pak, saya kemampuan ini belum bisa. Ini ada pelatihan saya lihat ada di Pak, ada pelatihan tentang pajak ini Pak. Ini boleh juga nih kalau saya ikut pelatihan pajak nih. Oh boleh, kamu mau? Itu boleh ya. Karena bagian keuangan, akuntansi biasanya urusan dengan pajak kan, bayar pajak perusahaan ya kan. Kan itu harus ada ilmunya juga. Ikut pelatihan pajak, ikut training pajak. Oh itu mahal tuh ya. Nah, kalau pakai uang sendiri repot juga kita. Repot A, repot B. Itu ya. Perusahaan juga senang loh, kamu mau belajar itu. Bagi perusahaan kalau pelatihan harga 2 juta, 3 juta, kecil, nggak ada nilainya ya. Nah, kalau pakai uang kita, ya iyalah mahal. Jadi asah kemampuan, makanya karyawan itu aset, itu dalam upaya bagaimana perusahaan ini betul-betul bisa maju akibat ada kita di situ. Jadi peran penting karyawan itu sangat diharapkan oleh perusahaan, dan itu nggak bisa dilihat satu persatu kalau kita juga nggak menawarkan diri. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya, aktivitas dapat dilakukan suatu organisasi perusahaan dengan pengembangan karyawan. Pertama tadi kita mulai dari pelatihan dan pendidikan. Ya, jadi kita udah mulai ke arah-arah pengembangan karyawan ya. Karyawan itu kalau sudah terrekrut, telah diterima oleh perusahaan, harus diperhatikan betul-betul. Bukan dibiarin aja, diperhatikan betul-betul. Karena kita udah dihadirkan, kita sudah direkrut, kita udah diterima, kita harus dimaksimalkan. Caranya apa? Ada 8 hal. Pertama, pelatihan, pendidikan. Ya.
pelatihan ini bisa dalam waktu singkat, ada waktu lama, bahkan ada yang disekolahkan sampai ke keluar ya. Nah, jangan salah nih, perusahaan besar sampai sekolah keluar ya. 1 tahun kamu belajar ke Jepang sana, ada yang begitu ya. Itu udah perusahaan besar berarti ya. Kemudian ada namanya rotasi jabatan. Jadi kita nggak selamanya jabatan kita ada di bagian apa umpamanya, baru marketing aja. Nah, jadi kita dipindahkan ke bagian operasional, bisa juga kita dipindahkan badan produksi. Kemudian ada delegasi tugas. Ya, nah, bagaimana kita bisa mendelegasikan tugas ke bidang lain ya. Nah, delegasi tugas itu tidak semata-mata tugas itu hanya kita yang tahu, tapi bagian lain atau rekan kerja kita yang lain juga bisa tahu. Promosi, nah, promosi ini lebih ke arah naik posisi. Nah, promosi ya, namanya promosi. Kalau demosi apa? Nah, ini. Ada yang tahu? Nantilah ya. Kalau promosi ini lebih ke arah, nah, berarti ada peningkatan posisi ya. Kemudian pemindahan. Nah, pemindahan ini itu ya, mutasi. Ya. Tidak lupa buat dulu ya. Pemindahan itu mutasi ya. Nah, kalau mutasi itu kira-kira bagus nggak? Hah? Mutasi itu bagus nggak? Mutasi biasanya berkenaan dengan jabatan ya, Mister, atau pemindahan jabatan. Ya. Bagus ya. Jadi mutasi ini ada 2 gendangnya ya. Nah, mutasi itu bisa untuk penyegaran. Ya. Penyegaran pekerjaan atau penurunan posisi ya. Nah, karena kita membuat kesalahan atau kita membuat keributan dengan tim kerja, itu bisa dikatakan mutasi. Tapi ada juga mutasi. Biasanya itu kalau ada di kepolisian dan di ABRI, Mister. Oh enggak, sering di berita. Enggak mesti begitu. Di semua dunia usaha, ya ABRI juga ada pasti ya di TNI. Tapi mutasi di sini, mutasi dalam arti kata penyegaran. Nah, ya kalau yang Wildan bilang tadi di TNI, di Polri, ya, nah, itu lebih ke arah membuat kesalahan, ya, nah, udah jelas ya. Baik, ya, terus konseling, konseling ya, konseling ini lebih ke arah apa? Pemberian arahan, ya, konseling. Jadi kita kenapa nih kita bisa begini? Kita harus mendapatkan konsultasi bisa dari psikolog, bisa dari atasan kita, atau bagian HRD. Penugasan dalam keanggotaan suatu panitia dan konferensi. Nah, ini dalam pengembangan karyawan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, kita sekarang masuk ke kompensasi dan perlindungan. Kompensasi dan perlindungan. Tadi Bapak ada sempat singgung di awal ya, tentang kompensasi itu apa sih Pak? Nah, ya, dan perlindungan, bahwa karyawan harus diberikan kompensasi dalam bentuk program kesejahteraan. Ya, dalam bentuk program kesejahteraan untuk mempertahankan dan memelihara semangat kerjanya, motivasinya, melindungi karyawan, ya, bahkan sampai ke kesehatan ya, kesehatan karyawan. Nah, ini kompensasi ini penting nih. Ya. Jadi kalau kalau kita bekerja ada kompensasi, kalau kita sakit kita akan pengobatannya dibiayai oleh perusahaan melalui asuransi swasta. Nah, kan mantap. Terus nanti kelasnya kelas A, ya kan? Atau ya kelas A itu kelas 1 lah ya, atau kelas 2 lah, tapi asuransinya swasta, bukan BPJS ya. Kira-kira gitu. Nah, itu kan namanya kompensasi
Ya, sehingga membuat apa tadi? Karyawan merasanya nyaman, semangat dia ya, termotivasi. Jadi kalau dia sakit, ada sesuatu yang membuat akibat dia mengalami mengalami kurang sehat atau akibat buruk kecelakaan gitu ya, sudah mendapatkan perlindungan dari perusahaan dengan baik. Gitu. Yang keempat, hubungan kepegawaian atau hubungan antara perusahaan dengan karyawan, yaitu memotivasi karyawan, memberdayakan karyawan. Jadi perusahaan ini harus memaksimalkan karyawan, ya, menjaga hubungan baik, ya, jangan dia dianggap sebagai pekerja saja, ya. Harus diberikan arahan-arahan, motivasi, ya, semangat, ya, sehingga karyawan terus bisa memaksimalkan potensinya. Nggak perlu tadi kalau kamu ini nanti sudah kerja 10 tahun, bisa mengajukan dana untuk pembelian DP rumah. Itu ada tuh, begitu ya. Biasa perusahaan begitu. Kalau sudah masa kerjanya di atas 5 tahun umpamanya, atau berapa tahun ya, sehingga perusahaan sudah melihat nih ada loyalitas dari karyawan tersebut, sehingga dia bisa diberi pinjaman dengan DP rumah, begitu ya. Kan nyaman gitu ya. Kalau perusahaan yang memberikan pinjaman, ya, biasanya potongannya sangat lunak, ya kan. Umpamanya kita pinjam uang ke perusahaan, ya, pinjam uang berapa, umpamanya 100 juta, ya. Potongannya tiap bulan 500, kan atau 1 juta, kan nggak memberatkan kan, kira-kira gitu. Itu ada ya, itu namanya hubungan kepegawaian, sehingga membuat karyawan merasa terpedulikan lah oleh perusahaan. Baik, kita lanjut. Boleh baca nih. Ini ada Adinda Rahma, nih siapa nih? Baru ya? Iya Mister, ada Rahma. Apa kabar Dinda? Alhamdulillah, Rahma baik Mister. Ya. Oke, Bapak biar dengar suaranya. Baca kamu. Oke. Sasaran MSDM. Ya. Fungsi pengendalian controlling. Ya. Yang kedua, mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat. Ya, oke Dinda. Ya. Sasaran sekarang ya, sasaran MSDM. Ya, pasti tadi kita udah masuk fungsi pengendalian controlling ya. Siapa yang memegang fungsi ini? Yaitu pimpinan ya. Pimpinan, karena sudah program kerja dibuat, dia pasti akan mengontrol setiap bulan bahkan ya, apakah rencana kerja yang dibuat ini sudah benar diterapkan oleh para karyawan atau belum. Kalaupun ada kesalahan, penyimpangan tadi ya, harus segera diantisipasi, sehingga targetnya yang diusung sama-sama dalam program 1 tahun nantinya bisa tercapai ya. Kemudian kita masuk yang namanya societal objektif. Apa ini? Kegiatan yang dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, organisasi atau perusahaan. Ya, jadi begini. Jadi perusahaan itu juga harus memperhatikan lingkungan ya, lingkungan masyarakat sekitar, ya. Memberikan nilai bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya ya. Jadi jangan perusahaan itu hanya untuk kepentingan perusahaan aja. Bapak pernah main ke daerah, bukan main ya, karena berapa kali kalau main ke Sukabumi pasti lewat ya,
Itu banyak tuh perusahaan-perusahaan pabrik, bahkan Aqua pusatnya di sana ya. Perusahaan apalagi lah, banyak lah intinya di jalan arah ke Sukabumi sana. Nah itu karyawan-karyawannya kan memang buruh-buruh di sekitar situ ya. Nah, sehingga masyarakatnya terberdayakan ya, untuk level-level tertentu cukup dicari di daerah-daerah tersebut. Apa cari dari jauh-jauh ya, kecuali kalau yang untuk level tinggi lah ya, untuk kepala bagian yang mencari S1 itu ya. Tapi untuk buru-buru tertentu yang pekerja-pekerja istilahnya pekerja sederhana lah gitu ya, untuk level security OB dan seterusnya, ngapain kemana-mana ya, atau buru-buru yang kalau bekerjanya tidak perlu menggunakan pikiran lah gitu ya, tapi menggunakan tenaga. Nah, itu sekitar situ aja lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa menikmati juga adanya perusahaan tersebut ya. Nah, itu penting, itu namanya social objektif. Perusahaan bisa nyaman juga ada di situ, keamanannya juga, lingkungannya. Jangan nanti buang limbah, tahu-tahu buang limbah doang. Nah ya, Bapak pernah tanya juga nih ke rumah sakit Hermina Hermina yang di Jatinegara. Jadi tahu lah ya, walaupun rumahnya daerah Jakarta Utara semua ya, tapi Hermina dekat Kampung Melayu situ. Nah, kebetulan Bapak ya berapa kali pas kontrol ke situ, ibu, keluarga ya. Bapak kan orangnya suka tanya-tanya. Kan di belakang rumah itu ada kali itu. Kali, terus ada rumah penduduk rapat. Tapi ternyata untuk level-level tertentu karyawan dari situ. Security-nya, bagian cleaning service-nya, bahkan untuk perawat rumahnya dekat situ. Kok Bapak tahu? Bapak tanya sama ininya ya. Ada yang ngomong, Bapak di Hermina ini bagus Pak ininya, padahal Dede mau tahu yang punyanya itu Hermina dulunya tuh, tapi sekarang ya kali ya, investornya penganunya tuh Chinese. Hermina dulu kan rumah sakit ibu dan anak ya kalau nggak salah, tapi sekarang berkembang dan bahkan Bapak lihat karyawannya itu banyak yang berjilbab ya, berkerudung. Nanti nggak membedakan, nih kalau non muslim nggak boleh nih ya, umpamanya gitu ya. Bagus. Dan setiap lantai ada musolanya. Itu Bapak ingin sampaikan societal objektif. Jadi suatu usaha itu harus memberikan nilai kepada masyarakat dan kesejahteraan. Penarikan karyawan, rekrutmen. Nah, tadi Bapak udah bilang ya, rekrutmen atau penarikan karyawan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis, kelamin, agama, etnis, dan fisik. Ini penting juga ya dalam suatu perusahaan. Makanya di di lamaran-lamaran itu nggak nyebut itu ya, nggak ada ininya ya. Walaupun nanti dalam seleksinya ya internal sendiri yang menentukan ya. Jadi sangat dijaga lah ya. Kemudian yang kedua, boleh nih Dinda sekali lagi, organisasional objektif. Oke, Mister. Organisasional objektif, yaitu kegiatan yang dilakukan dapat memberikan bantuan untuk mencapai tujuan organisasi. Agar organisasi dapat bertahan dan memberi manfaat, maka harus mencapai keuntungan atau bekerja secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Ya,
organisational objective. Nah, Mister, objektif. maaf. Ini kita sampai jam berapa ya, Mister? Bagus. Kamu pula yang nanya ya. Bagus ya. Kalau lihat ininya kan jam 21.30 ya. Iya, Mister. Ya, benar. Harusnya sudah selesai. Tapi tadi kan Bapak mulainya agak ini, maaf kan maghrib melewat dikit. Tapi dikit lagi lah ya. Sebenarnya Bapak Mister. kurang nganu juga nih. Tapi kok semangat pula lagi. Ya. Iya, Mister. Kurang lebih 10 menit lah ya. Waduh. Nih, mau Bapak mau habiskan ini nih materinya. Ya, jadi ini siapa itu ini? Mei Saro. Halo, Mei Saro. Apa banget sih, heran. Mei Saro. Udah. Apa ya? Jadi yang kedua organisational objektif. Nah, jadi jangan sampai Halo, assalamualaikum. salah, ya nggak apa-apa ya. Kamu kok lama kali baru join? Iya, soalnya tadi saya baru pulang dari kantor. Tadi tuh hitung barang, soalnya kan mau rollingan mulai awal Februari, jadi hitung barang dulu. Ya nggak apa-apa ya. Filmnya belum habis kok. Apa ya? Ya, Mister. Ya. Jadi yang kedua organisational objektif. Ya, maksudnya apa nih? Ya, bahwa perusahaan ini harus tujuannya betul-betul bisa dimaksimalkan untuk bisa targetnya dicapai ya. Objektif. Nah, Bapak mau tanya tuh, objektif itu apa sih? Kalau itu menilai sesuai dengan data ya, menilai dengan suatu data objektif, bendanya kelihatan. Ya, jadi kalau Bapak nih umpamanya Bapak menilai Indri Rizkiani, Bapak tahu tentang Indri, oh Bapak lihat hadirnya bagus, kerjanya cekatan, oh memang bagus Indri, rajin, itu objektif ya, jadi by data. Tapi kalau subjektif, Pak dapat laporan dari orang lain ya kan, dari bagian lain. Indri itu begini Pak, ya, sering terlambat Pak, ya, itu namanya people see, kata orang, nggak bagus, itu ya. Jadi objektif lebih ke arah, apalagi zaman sekarang harus kalau melaporin itu by data dong ya. Bos-bos tuh sukanya dengan data biasanya, nggak dengan sepertinya seperti ini Pak, kayaknya begini Pak, kayaknya kamu tahu dari mana, datanya mana, gitu ya. Baik, fungsional objektif, fungsi dari MSDM, karyawan MSDM diharapkan memiliki pengetahuan yang gimana, yang luas tentunya ya, mengenai lingkungan internal bisnis, strategi bisnis ya, dan lingkungan luar agar dapat melakukan program kepegawaian dengan tujuan perusahaan. Jadi juga perusahaan itu biar maju juga harus mempunyai partner ya, menyiapkan karyawan-karyawannya untuk ikut training di luar. Itu namanya fungsional objektif. Personal sekarang ya, personal udah ketahuan ya, personal berarti orangnya ya, pribadi yang ada dalam setiap karyawan ya. Jadi pribadi setiap karyawan itu harus betul-betul dipuaskan. Ya, karyawan itu harus kerjanya harus dipuaskan lah. Maksudnya dia mengalami kepuasan dalam bekerja. Kalau karyawan nggak puas dalam bekerja gimana? Pasti dia nggak nyaman kan? Contoh, gajinya nggak, ya sederhananya gajinya nggak mencukupi. Kira-kira kalau gaji orang nggak mencukupi apa? Ya dia akan cari selingan di tempat lain. Ya, mohon maaf, kadang ada juga yang pulang kerja ngojek ya kan. Bapak pernah tuh waktu harus bekerja kali waktu, waktu itu kendaraannya dibawa anak kan, jadi Bapak naik gojek kan, pas naik gojek juga kan,
baru sebentar pesan, udah datang dia. Ih, cepet kali. Emang kamu ada di mana?